Shalom seluruh jemaat Surya Buana. Kembali malam hari ini kita dipersekutukan di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu hari ini. Terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Engkau Allah yang kami yakini sudah menyertai kami dengan segala tugas, aktivitas, kegiatan yang boleh kami lakukan. Terima kasih kalau malam hari ini Engkau sudah boleh mengumpulkan kami kembali di rumah untuk merenungkan, memuji, dan mempermuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau menyertai kami semua, biarlah Roh Kudus Tuhan dapat meneguhkan, menguatkan, memantapkan, menghibur kami, sehingga dalam setiap kondisi apapun kami tetap setia kepada Tuhan. Kami terus memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat. Engkau memberkati ruangan rumah di mana kami beribadah, anak-anak yang juga ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa jika ada anggota keluarga kami yang mungkin belum sampai di rumah karena satu dan lain hal. Mari Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau satukan kami dalam kebaktian ini, dan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan yang memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kami beri tempat seluas-luasnya dalam hati dan kehidupan kami. Kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga ini terambil dari salah satu bacaan Alkitab dalam puji dan janji kita hari ini, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, ya. 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 6 sampai dengan 9. Dan ayat 15 sampai dengan 19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setiap hari dikuatkan oleh kebenaran firman dan juga terus setia melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Setelah minggu lalu kita dihantar untuk menghayati
bagaimana kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita yang membawa kita dapat menyanyikan nyanyian kehidupan yang selalu baru. Hari ini meneruskan kebenaran firman Tuhan tersebut, kita diajak untuk merenungkan apa faedah nyanyian kehidupan kita yang baru tersebut bagi sesama kita. Apa tujuan Tuhan mengaruniakan kebaikan dan keajaiban dalam Yesus Kristus sehingga kita dapat bersuka cita dan itu keluar melalui nyanyian? Apa faedahnya? Hari Minggu kita juga sudah merenungkan bahwa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan itu tidak hanya mengeluarkan suara yang bernada, tidak hanya menyanyi dengan suara yang bagus, tidak hanya menyanyi dengan patokan-patokan atau aturan-aturan yang benar, tapi lebih kepada penghayatan iman, lebih kepada respon seluruh kehidupan kita melalui nyanyian. Ini artinya ketika kita bernyanyi, ketika kita menyanyi, rohani kita tengah ada dalam sebuah ikatan dan penghayatan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, hal tersebutlah yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan pada 1 Korintus 14 ayat 6-9, ayat 15-19 ini. Kendati pun perikop ini tidak secara khusus tengah mengemukakan hal tentang pujian atau nyanyian, tetapi pada bagian ini kita diajak untuk melihat betapa hal yang bersifat rohani atau bahkan karunia rohani sekalipun itu tidak bisa lepas dari bagaimana harus memberi dampak dalam kehidupan sekitarnya. Dalam perikop ini dikatakan jika memiliki sesuatu yang rohani, yaitu kalau dalam perikop ini dia tengah membicarakan tentang berbahasa roh, karunia berbahasa roh. Sekalipun itu adalah karunia berbahasa roh, tetapi itu tidak memberi dampak atau tidak memberi pengertian, atau ia tidak dapat memberikan pengajaran kepada mereka yang ada di sekitarnya, apakah gunanya bagimu? Dikatakan itu di ayat 6. Sama seperti seruling atau kecapi atau nafiri, kendati pun memiliki fungsi mengeluarkan suara, tetapi jika tidak dapat mengeluarkan bunyi untuk didengar dengan jelas, bagaimana bunyi seruling, kecapi, atau nafiri itu sama sekali ia tidak berguna. Jadi kalau ia tidak bisa mengeluarkan bunyi yang dapat didengar jelas oleh seorang, sama sekali alat-alat itu tidak berguna. Gitu ya, sama yang seperti dikatakan ayat 7 dan 8. Demikian juga karunia bahasa roh diumpamakan di ayat 9. Begitu juga hal yang bersifat rohani dalam kehidupan kita. Jika ia tidak dapat memberi dampak, jika ia tidak dapat dirasakan oleh sekitarnya, itu dikatakan dia tidak berguna. Nah, Bapak Ibu, jemaat sekalian, hal yang sama juga disampaikan oleh Paulus dalam hal rohani di ayat 15-16, yaitu ketika berdoa. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang berdoa. Berdoa itu tidak hanya dilakukan dengan roh, tetapi juga dengan akal budi. Menyanyi juga memuji itu harus dengan roh dan akal budi, sehingga semua yang ada di sekitarnya dapat mengerti, dapat turut mengucap syukur dan turut dibangun. Itu ayat 17. Sebab jika kamu memuji dan mengucap syukur hanya dengan roh saja, bagaimanakah orang yang hadir dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Itu ayat 16. Dan Paulus menegaskan, jika baginya hal untuk dapat membangun, mengajar, dan membuat orang mengerti dan mengalami Yesus Kristus, itulah yang diutamakan dalam persekutuan jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, kembali ke dalam kehidupan kita. Jika dari hari Minggu kita sudah diajak untuk mencari keajaiban dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, untuk dapat nyata dalam nyanyian kehidupan yang baru, berapa banyak hal yang sudah dapat kita temukan. Nyanyian baru akan hal apa saja
yang sudah kita dapat temukan dari kebaikan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita dapat menyanyikan nyanyian baru dalam hidup kita sebagai penyataan iman akan hal rohani kita, itu tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi kita diingatkan bahwa nyanyian kehidupan kita harus mampu memberi dampak bagi sekitar kita, harus dapat memberi pengajaran, harus dapat didengar dengan jelas seperti suara seruling, suara kecapi, suara nafiri. Karena jika nyanyian kehidupan kita, respon kehidupan kita dari kebaikan Allah hanya berhenti kepada hal rohani, kepada diri kita, itu sama saja iman kita belum mampu merespon keajaiban dan kebaikan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasakan kebaikan Allah itu muncul dalam sebuah nyanyian, itu harus berdampak bagi sekitar kita. Dan itu sudah menjadi hal yang seharusnya gitu ya. Sudah menjadi hal yang kalau orang merasakan kebaikan Tuhan, dia bernyanyi, itu akan keluar untuk dapat didengar oleh orang lain, memberikan kekuatan. Kalaupun seumpama nyanyiannya adalah nyanyian baru akan hal pergumulan yang berat, tapi Tuhan baik ada di sana. Ketika kita nyanyikan, ketika kita lakukan itu akan memberi dampak kepada orang. Itu akan membuat orang bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan itu memberi berkat, memberi gambaran, memperlihatkan siapa yang berkuasa dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat menyanyikan nyanyian yang memberikan dampak dalam kehidupan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.